Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakiranu Muhammad, NIM 120220182 dari kelas RA. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan pembangunan wilayah berdasarkan pendekatan klaster pada mata kuliah perencanaan wilayah dengan dosen pengampu, Bapak Asirin STMT. Selanjutnya, yaitu adalah profil saya, yaitu saya sendiri, Zakiranu Muhammad, dengan NIM 120220182. Untuk pembahasan kali ini, yaitu ada 7 pembahasan. Yang pertama, pembahasan latar belakang teori keunggulan klaster. Yang kedua, pokok-pokok pemikiran pendekatan keunggulan kompetitif. Lalu adanya pengertian klaster dan contohnya. Keempat, komposisi klaster. Kelima, pengaruh klaster. Keenam, definisi pengembangan regional. Yang ketujuh, adanya kritik atas konsep klaster. Untuk pembahasan pertama, yaitu latar belakang teori keunggulan klaster. Pada sebelah kiri ini merupakan foto Michael Eugene Porter yang merupakan sebagai penemu teori keunggulan klaster ini, yang dimana dia membentuk ulang model pembangunan ekonomi wilayah dengan memahami terlebih dahulu faktor-faktor penentu keunggulan kompetitif dalam ekonomi global yang modern. Apa tujuannya? Yaitu menjelaskan peran dan dinamika konsentrasi klaster industri dalam ekonomi nasional dan kontribusinya terhadap pertumbuhan produktivitas dan daya saing perdagangan. Pada yang di bawah, grafik yang di bawah merupakan pertumbuhan ekonomi serikat pada tahun 1900 sampai tahun 2012, yang dimana pertumbuhan tersebut mengalami fluktuatif, yang artinya naik turun. Pada tahun 1991 mengalami turun, dan tahun 2009 atau 10 merupakan penurunan yang terbesar pada pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, sehingga dan tahun 2009 sampai ke 2010 merupakan peningkatan pesat dalam pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Menurut Porter, pendekatan tradisional, yaitu kebijakan industri untuk membangun ekonomi, tidak berfungsi, yang meliputi yang pertama, pembagian lingkungan dan iklim bisnis. Yang kedua, pembangunan industri berteknologi tinggi. Dan yang ketiga, pembangunan pertumbuhan yang tinggi dengan cara berinvestasi pada infrastruktur dan proyek kawasan industri. Masuk pembahasan selanjutnya, yaitu pokok-pokok pemikiran pendekatan keunggulan kompetitif yang terdiri dari 6 pokok pemikiran. Yang pertama, yaitu pembangunan berfokus pada keunggulan kompetitif. Yang kedua, pembangunan berbasis klaster yang mencerminkan inti dari pendorongan dan terciptanya lapangan kerja dan upah. Lalu yang ketiga, pembangunan kekuatan yang ada di saat ini dan yang berpotensi untuk dikembangkan. Selanjutnya adanya pengembangan strategis, pembangunan daripada daftar tindakan. Lalu adanya pembangunan dengan prioritas dan urutan. Yang terakhir, adanya pembangunan berdasarkan data, bukan politik atau pemikiran penuh harapan semata. Lalu, pada pokok-pokok pemikiran pendekatan keunggulan kompetitif ini memiliki faktor-faktor yang dapat menentukan keunggulan daya saing wilayah, antara lainnya adanya faktor endogen, keunggulan acara makroekonomi, lalu adanya keunggulan secara mikronomi. Untuk pembahasan yang pertama, pada faktor endogen, yang merupakan adanya sumber daya yang telah dimiliki oleh wilayah, seperti lokasi, kesuburan tanah, iklim, dan sumber daya alam, yang merupakan dari fisik lingkungan, gambaran yang ada di wilayah itu sendiri. Lalu, seperti adanya penduduk dan cagar budaya. Selanjutnya, keunggulan secara mikronomi, yaitu kebijakan moneter, pembangunan manusia, dan kelembagaan politik yang efektif. Yang terakhir, pada faktor keunggulan daya saing wilayah, adanya keunggulan secara mikronomi, yaitu kualitas lingkungan, pengembangan klaster, kecanggihan strategi, dan operasional perusahaan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengertian klaster.
Cluster merupakan kelompok atau sebuah perkumpulan atau grup atau gabungan yang merupakan perusahaan yang saling berhubungan secara geografis, secara langsung, dan kelembagaan yang saling berkaitan dalam bidang tertentu, dihubungkan oleh kesamaan dan hubungan yang saling melengkapi. Lingkup geografis suatu cluster berkaitan dengan jarak di mana informasi, transaksional, insentif, dan efisiensi terjadi yang berkisaran seperti adanya suatu daerah, suatu wilayah, dan suatu kota. Pada pengertian cluster ini terdapat 4 pengertian atau 4 dalam mendukung dalam arti cluster ini. Yang pertama, cluster dapat mencakup berbagai industri terkait dan entitas yang lain penting berbagai persaingan. Lalu di dalam cluster termasuk juga lembaga pemerintahan dan lainnya. Cluster juga termasuk asosiasi perdagangan dan badan kolektif lainnya yang melibatkan anggota cluster. Yang terakhir, yaitu adanya pihak ketiga atau perusahaan asing yang dapat melakukan investasi permanen dan juga dapat menjadikan bagian dari cluster. Pada pembahasan selanjutnya, yaitu cluster keunggulan kompetitif industri hayati di Massachusetts atau yang berasal dari kota Boston yang berada di United States. Pada gambar ini merupakan gambaran cluster yang dimana semuanya memiliki saling berhubungan atau saling melengkapi. Oke, untuk yang bagian pertama yang di sebelah kiri merupakan kotak dari rumah sakit pendidikan dan spesialis yang merupakan adanya bagan-bagan seperti adanya produk kesehatan, penyediaan instrumen, peralatan medis, penyediaan peralatan kedokteran gigi, barang-barang optamik, peralatan diagnosa, kontainer. Lalu itu akan berhubungan dengan rumah sakit pendidikan spesialis dan adanya klaster instrumen analisis, di mana rumah sakit ini membutuhkan produk biologi atau produk biofarma yang dimana perlunya adanya organisasi riset seperti adanya klaster instrumen analisis atau lembaga pendidikan tinggi seperti Harvard, MIT, Tufts, and Boston, serta ada UMI SSS, di mana lembaga ini bertujuan untuk atau sebagai organisasi klaster yang dimana sebagai spesialis jasa bisnis, spesialis perusahaan modal, lalu adanya spesialis penyediaan jasa riset. Dan itu merupakan gambaran dari klaster keunggulan kompetitif industri hayati di Massachusetts. Selanjutnya, adanya komposisi klaster di Amerika Serikat serta sumber-sumber keunggulan kompetitif lokasi. Pada komposisi klaster di Amerika Serikat, terdapat 2 klaster, yaitu klaster internasional serta klaster lokal. Klaster internasional yang merupakan klaster global yang dimana melayani pasar nasional dan global mudah terpapar kompetisi dan wilayah dan negara lain, sedangkan klaster lokal melayani pasar lokal sedikit terpapar kompetisinya dengan wilayah lain di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk sumber-sumber keunggulannya, itu ada terdapat 4 sumber, yaitu konteks strategi dan persaingan perusahaan, kondisi faktor input, kondisi permintaan, industri-industri terkait dan pendukungnya. Selanjutnya, adanya Potter's Diamond, yaitu klaster memengaruhi persaingan dalam 3 cara yang luas yang mencerminkan dan memperkuat bagian. Terdapat 3 hubungan yang dapat mencapai target sehingga memiliki tujuan yang sama, yaitu hubungan pribadi, komunikasi tatap muka, dan jaringan individu dan lembaga yang berinteraksi. Ketiga ini memiliki hubungan yang berhubungan sehingga untuk mencapai satu target yang sama, seperti merangsang kebutuhan bisnis baru yang mendukung inovasi dan memperluas klaster, dan ada yang meningkatkan produktivitas saat ini dari perusahaan atau industri konstituen, dan yang terakhir meningkatkan kapasitas peserta klaster untuk inovasi dan pertumbuhan produktivitas. Klaster produktivitas yang memiliki 5 akses. Yang pertama, akses input dan karyawan khusus yang bertujuan untuk memberikan akses yang unggul dan murah ke input khusus. Lalu ada akses ke informasi yang mana dapat memperoleh
informasi tentang kebutuhan pembeli saat ini. Yang ketiga adalah komplementaris yang merupakan klaster meningkatkan produktivitas melalui perolehan dan perakitan input secara fasilitas. Yang keempat, adanya akses ke institusi dan barang publik, di mana ini dapat menginput yang jika tidak akan mahal menjadi barang publik atau semi publik. Yang kelima, adanya intensif dan perputaran kerja, di mana klaster ini dapat meningkatkan intensif dalam perusahaan untuk mencapai produktivitas tinggi karena beberapa alasan. Klaster dan inovasi. Partisipasi klaster dapat menawarkan banyak potensi keuntungan dalam penyediaan inovasi dan peningkatan, walaupun klaster dan inovasi ini memiliki beberapa risiko dibandingkan dengan lokasi yang terisolasi. Partisipasi klaster juga menawarkan keuntungan dalam memahami kemungkinan teknologi, operasi, atau pengiriman yang baru. Klaster dan formasi bisnis dapat memiliki keuntungan dalam formasi bisnis baru, dapat memainkan peran utama dalam mempercepat proses inovasi klaster. Perusahaan besar sering menghadapi berbagai macam kendala dan hambatan untuk berinovasi karena pembentukan bisnis baru itu memerlukan kedalaman dan luas klaster yang sering bertumbuh seiring waktu dan meningkat keunggulan klasternya. Dalam memanfaatkan klaster sebagai alat perkembangan ekonomi wilayah, menurut Potter pada tahun 2003 terdapat 3 manfaat. Yang pertama, meningkatkan keterkaitan dan limpahan untuk mendorong perkembangan ekonomi yang pesat. Yang kedua, meningkatkan jumlah perusahaan terkait multiplikasi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan ekonomi tradisional. Untuk pembahasan terakhir, yaitu kritik atas konsepnya potret tentang klaster dan keunggulan kompetitif. Pada tahun 1096, terdapat Mr. O'Donnell, di mana dia mengkritik terkait tidak jelas apakah dan bagaimana daya saing dapat bersifat teritorial dan didefinisikan dalam istilah lokalitas, wilayah, atau negara. Pada tahun selanjutnya, di tahun 1997, oleh Mr. Mark Coulson, di mana penekanan potret pada gagasan persaingan dan daya saing yang berorientasi pada perusahaan dan industri telah dipertanyakan dalam kaitannya dengan pembangunan lokal dan regionalnya. Pada tahun 2000, yaitu Mr. Gordon and Mr. McCann, di mana kejelasan konseptual dari kelompok telah ditantang dan khususnya keterkaitan gagasan dengan keragaman pendekatan teoritis yang ada untuk aglomerasi geografis. Meskipun banyak kritik dari para ahli yang mempertanyakan dan kekurangan dan konsep Potter, namun terdapat karakteristik umum inisiatif klaster yang beralih, antara lain adanya pemahaman bersama tentang daya saing dan peran klaster dalam keunggulan kompetitif. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.